teman-teman. Selamat malam, Dr. Yudi. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Malam ini topik kita adalah bebas dari self-limiting belief. Hari ini adalah lanjutan dari pembahasan kita 2 minggu yang lalu. Untuk rekaman bagian pertama, teman-teman bisa lihat nanti ya di YouTube Tergar Indonesia. Kalau malam ini kita latihan dulu. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita akan dipandu oleh Dr. Yudi Gejali, dan sebelum kita memulai latihan, kita akan sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Sudah ada tampilannya di layar, teman-teman bisa mengikuti ya. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Baik, teman-teman. Selamat berlatih dan selanjutnya saya undang Dr. Yudi. Ya. Ya, oke. Sebentar ya dok, saya spotlight dulu. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Diela. Suara jelas? Jelas Video dok. jelas? Baik. Aman. Ya. Kita bisa mulai, Mbak Diela? Bisa, silakan. Baik. Baik, teman-teman semua, selamat malam. Hari ini sebenarnya adalah kelanjutan pembahasan topik 2 minggu lalu yang sebenarnya sulit dibahas di level ini yang terbuka buat umum. Tapi saya rasa kita perlu membahas topik ini dan perlu memperdalamnya di berbagai level meditasi kita ya. Karena pada saat kita hidup sehari-hari gitu ya. Pada saat kita bangun tidur, kemudian kita do this, do that, berangkat kerja, ngurus rumah, ngurus siapapun, melakukan proyek ini, proyek itu, sebenarnya sangat bergantung pada suara. Saya nggak ada suaranya? Testing. Ada suaranya. Saya Japri ya, Mas Ridwan dan Vivian. Baik. Kaget saya. Sampai mana tadi? Oh ya. Sebentar. Saya tadi mau ngomong apa ya? Ya. Jadi semua hal yang kita lakukan dari pagi bangun tidur sampai menjelang malam mau tidur, sebenarnya semuanya itu sangat bergantung pada persepsi kita atau diri seperti apa yang mau kita tunjukkan ke dunia. Gitu. Kenapa kita harus kerja? Coba. Banyak yang bilang, saya mau kerja karena saya mau bahagia. No, I don't. Yeah, yes, oke, benar, ujungnya bahagia. Tapi sebenarnya kebanyakan kita bekerja, satu, karena kita butuh makan, yes. Yang kedua, banyak dari kita yang bekerja, cari duit, tujuannya bukan hanya untuk makan, tapi ingin menunjukkan, mempertahankan citra diri. Kenapa orang flexing? Karena lagi hobi, flexing kekayaan. Pada saat Indra Kents dan teman-teman ditangkap gitu ya, kan heboh tuh, wah
banyak yang menghujat di sosial media kita ya. Wah, flexing kekayaan, flexing ini palsu dan lain-lain. Flexing kekayaan tapi palsu dan lain-lainnya. Sebenarnya saya sedih melihat berita-berita begitu. Kenapa? Karena sebenarnya kita semua, most of us, melakukan yang sama. Saya, jujur saja, tidak menjadi seperti Indra Kents, flexing kekayaan, karena I don't have that kind of richness, gitu. Aku nggak punya kekayaan seperti dia. Tapi actually, setiap dari kita flexing sesuatu yang kita mau tonjolkan ke dunia, supaya orang lihat, ya kan? Ada yang hobi olahraga, mereka menunjukkan pose-pose olahraga mereka. Yang hobi masak, mereka menunjukkan pose-pose masakan-masakan mereka. Yang senang sama keluarga, yang bangga dengan keluarganya, yang harmonis, tampak indah, menunjukkan, memamerkan keluarganya yang indah, komplit, semuanya tampaknya baik-baik. So actually kita semua ini sekarang sebenarnya most of us sedang memflexingkan label-label yang kita ingin orang sematkan ke diri kita. So pertanyaannya adalah siapa kita sebenarnya, ya kan? Makanya kenapa banyak orang yang setelah jungkir balik sepanjang hari bekerja, at the end of the day pas mau tidur mereka kemudian tiba-tiba selesai hari itu, mereka tiba-tiba ngerasa hampa banget, ngerasa kosong. What's the meaning of all of this? Gitu ya. Apa artinya semua ini? Ngapain aja gue dari pagi tadi? Apa yang sebenarnya kita cari? Apa sebenarnya apa tujuan gue posting itu di sosial media gue? Kurang lebih banyak seperti itulah. Ya. Dan sebenarnya semuanya itu akhirnya bermuara pada satu pertanyaan. Siapa saya? Siapa saya yang sebenarnya? Dan kalau sudah tahu siapa saya, nah biasanya siapa sayanya itu ternyata sempit. Gue itu begini. Seperti yang tadi saya mau tunjukin di slide ini ya. Sorry, mana slide-nya? Kelihatan nggak? Nah, sebenarnya kan tadi gambarnya, kelihatan nggak Mbak Diala? Sekarang kelihatan. Kan tadi saya pakai gambar wanita ini ya, yang sedang tutup mukanya. Ini adalah gambar yang sama seperti yang kita pakai 2 minggu yang lalu. Tapi kenapa kita merasa diri kita nggak bisa jadi begini? Nah, oh ini bukan gue. Ini nggak gue banget. Gue nggak suka yang gini. Kenapa? Mengapa kita membatasi diri kita hanya begini, nggak mau begini? Atau lebih tepatnya bukan nggak mau, tapi nggak bisa begini. Ya, so apa yang membatasi kita? Ya, gitu. Oke, sebelum lanjutin pembahasan itu, dan saya tidak akan banyak membahas sebenarnya, tapi saya lebih memilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 2 minggu yang lalu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita berlatih dulu ya. Kita tinggalkan seluruh pertanyaan tadi di luar, ya. Mari saya undang teman-teman untuk duduk. Duduk dengan rileks saja, seperti duduk kita biasa. Tidak perlu duduk dengan serius. Duduk dengan santai. Namun, tulang belakangnya kita tegakkan agar sirkulasi darah kita baik. Kemudian, pelan-pelan kedua tangan kita istirahatkan di atas lutut atau di pangkuan. Kemudian, tidak perlu meditasi dulu. Kita perlu memperlambat arus kesibukan kita sebelum ini. Coba kita cek dulu postur kita. Kita cek kepala kita.
Kita cek wajah kita. Jika terasa ada ketegangan, kita boleh coba dirilekskan. Kita cek pundak kita. Jika terlalu tegang, coba kita turunkan. Kita cek lengan, jari jemari, dada. Izinkan dada bergerak dengan rileks tanpa ditahan saat bernafas. Rasakan dinding perut. Jika ada ketegangan, coba dirilekskan. Rasakan tulang duduk kita, sentuhan kita dengan alas duduk. Rasakan bobot tubuh kita menekan ke bawah. Rasakan tungkai kaki. Jari-jari kaki. Sadari keseluruhan tubuh. Keberadaan tubuh yang hadir di sini.
Karena tubuh kita sudah di sini, maka bawalah sepenuhnya kesadaran kita hadir di sini, tidak lagi di tempat lain. Batin kita dan tubuh kita sepenuhnya ada di sini bersama-sama. Sadar sedang hadir di sini bersama dengan tubuh. Jika kita mulai kabur lagi ke tempat lain, mari kembali ke sini bersama tubuh kita. Tubuh diam di sini, batin juga diam di sini. Sadar, izinkan pikiran datang, pikiran pergi. Izinkan suara-suara muncul dan tenggelam. Kita hanya sadari saja. Biarkan segala sesuatu datang dan pergi, pikiran datang, pikiran pergi. Suara-suara datang, suara-suara berganti pergi. Nafas di tubuh
masuk dan keluar. Kesadaran tetap tak berubah. Segala sesuatu muncul, berlangsung sebentar, dan kemudian tenggelam, berganti. Kesadaran seperti ruang yang mengamati saja. Segala sesuatu muncul, berlangsung, berubah, dan tenggelam. Izinkan saja segala sesuatu berubah. Kita beristirahat dalam kesadaran yang mengamati saja. Segala sesuatu berubah, kita hanya menyadari saja. Seperti ruang yang mengamati, yang tahu, pikiran kita berubah, tubuh kita juga berubah, perasaan kita juga berubah. Oke, sekarang pelan-pelan lepaskan semua objek. Kita nggak usah meditasi lagi. Rasakan tangan, rasakan wajah, dan kalau sudah siap, mata boleh dibuka perlahan, kembali ke Zoom. Tetap terhubung dengan kesadaran kita. Segala sesuatu, fenomena muncul di panca indera kita, ada suara, ada penglihatan, semuanya itu hanyalah fenomena yang muncul dalam kesadaran kita. Ada sensasi di tubuh, Anda boleh gerak-gerakan tangan Anda seperti ini. Ada sensasi yang dirasakan saat tangan bergesek. Sensasi, suara, bentuk, penglihatan muncul, berubah, dan tenggelam dalam kesadaran kita.
Selesai. Berapa menit meditasinya Mbak Diala? 25 ya? 20? 20 ya kayaknya. 20 dok. Pertanyaannya adalah begini. Siapakah kita? Apakah kita ini tubuh? Kalau iya, tubuh itu selalu berubah. Detik demi detik tubuh berubah. Siapakah kita? Apakah kita adalah pikiran kita? Kalau iya, pikiran apalagi? Setiap detik, bahkan belum sedetik sudah berubah. Siapakah kita? Apakah kita adalah perasaan kita? Perasaan juga bertahan lebih lama, tapi juga selalu berubah. Teksturnya selalu berubah, intensitasnya berubah. Tadi sebentar gelisah, sekarang sudah enggak. Tadi enggak gelisah, sekarang gelisah. Marah, sedih, cuaca-cuaca perasaan. Apakah kita adalah persepsi kita? Kalau iya persepsi, persepsi terbuat dari berbagai pikiran, konsep, pengalaman yang menjadi mengkristal menjadi persepsi. Persepsi pun berubah. Artinya, logikanya adalah berarti tidak ada diri kita satu yang tidak berubah. Segala sesuatu yang membentuk diri kita berubah. Jadi kalau segala sesuatu yang membuat diri kita ini berubah, apa yang membuat kita merasa kita tidak bisa untuk berubah? Judulnya kan materi malam ini adalah bebas dari self-limiting belief. Bebas dari kepercayaan atau persepsi yang membelenggu diri kita. Oh, saya nggak bisa lah. Oh, saya memang orangnya pemarah. Oh, saya memang orangnya pemalu. Oh, saya nggak bisa, saya nggak hobi, saya nggak suka ngelakuin itu. Atau sebaliknya, kita timpakan limiting belief itu tentang persepsi kita ke orang lain. Ah, dia memang orang gitu. Ah, dia lah susah lah. Ah, dia mah nggak mungkin berubah. Ah, dia mah kepala batu. Banyak yang bilang begitu. Ah, si dia mah kepala batu. Seakan-akan, kalau saya sudah begini, ya udah nggak mungkin berubah. Kalau dia udah begitu, ya dia juga nggak mungkin berubah. Saya seakan-akan kalau saya adalah ini nggak mungkin jadi itu. Kenapa? Padahal segala sesuatu berubah sesuai kondisi-kondisi yang menyertainya. Jadi apa yang membuat kita tak bisa berubah? Nah, oke. Sampai situ aja dulu ya. Nanti kita latihan lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, membahas, komen sebelum kita lanjut latihan. Hari ini kita akan lebih banyak latihan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak akan dijawab di sesi malam ini. Tapi lebih baik begitu. Karena apa? Karena kalau itu saya jawab, maka jawabannya adalah versi saya. Silahkan teman-teman mengalami langsung dalam meditasi. Oke, silahkan tuh. Ada yang raise hand, Mbak Diana. Sudah saya unmute ya, Mbak. Silakan. Halo dokter. Yes, I know this sound. Ini suaranya Bu Rini pasti. Iya, dokter. Yang waktu sesi 1 itu kan kita udah ngebahas sampai 4 ya dok ya. Nah terus nomor 5-nya itu ada dokter bilang sering-sering latihan dekonstruksi diri. Apakah ini akan dibahas malam ini ya dok? Makasih. Yang tadi saya tanya di awal adalah tentang dekonstruksi diri. Oh gitu. Jadi contohnya gini, Mbak Bu Rini pernah masak nasi goreng? Pernah. Nah, kita bilang itu nasi goreng, betul ya? Iya. Tapi kan nasi goreng itu kan tidak ada sebenarnya. Maksudnya? Ada nggak nasi goreng, Mbak Rini? Kalau dimasak ada dok. Nasi gorengnya ada kan? Bener nggak? Nasi goreng itu ada. Iya. Tapi nasi goreng itu ada, benar. Tapi tidak benar-benar ada. Nah, inilah dalam filosofi meditasi. Apakah nasi goreng itu eksis? Yes. Tapi apakah nasi goreng itu truly eksis? Tidak. Kenapa tidak truly eksis? Kalau kita dekonstruksi, apa sih yang kita sebut nasi goreng? Ternyata nasi goreng itu adalah kumpulan.
Tapi kalau kita pretelin satu-satu, tidak ada satupun yang kita bisa sebut sebagai nasi goreng. Apakah nasi yang membentuknya adalah nasi goreng? Tidak. Tanpa minyak, dia tidak akan jadi nasi goreng. Tanpa timun, telur, kecap, saus, dia tidak akan jadi nasi goreng. Tanpa Mbak Rini yang masak, juga tidak akan ada nasi goreng. Jadi, yang namanya nasi goreng itu ada, yes. Tapi ternyata nasi goreng itu tidak benar-benar ada intinya. Karena pembentuk-pembentuk nasi goreng bukanlah nasi goreng. Jadi teorinya adalah nasi goreng dibentuk oleh yang bukan nasi goreng. Artinya nasi goreng itu ada, tapi kalau ditelusurin, mana sih yang beneran nasi goreng? Tidak ada. Karena pembentuk-pembentuk nasi goreng bukanlah nasi goreng. Sama halnya diri saya. Diri saya ada nggak? Ada. Tapi sebenarnya itu cuma persepsi. Karena yang membentuk diri kita, segala sesuatu berubah ternyata. Jadi bagian mana dari diri saya yang sebenarnya selalu tetap sama? Kenapa kita punya persepsi yang seakan-akan tidak mungkin berubah? Nah, jadi sebenarnya perenungan ini, Mbak Rini, nanti akan dipelajari lebih jauh kalau Mbak Rini sudah ikut Joy of Living level 3. Dan juga ada teknik meditasi yang khusus untuk mendekonstruksi diri. Tapi paling enggak, seperti yang dibahas di bukunya Mingyur Rinpoche guru kita, sering-seringlah bertanya, merenungkan, siapa diri kita ini? Apakah diri saya adalah tubuh saya? Apakah diri saya adalah perasaan saya? Apakah diri saya adalah kepanikan saya? Apakah diri saya adalah pikiran saya? Jadi siapa? Nah, ternyata semuanya itu berubah. Jadi diri mana yang bisa tetap? Nah, ternyata diri kita ini selalu berubah every time, every second selalu berubah. Yang nggak berubah apa? Yang nggak berubah, sebenarnya semua berubah. Tapi perasaan kita, perspektif kita tentang diri kita ini sulit berubah ternyata. Karena kita melekat dengan gambar diri yang sebelumnya. Contohnya, kalau dulu kita dibilang, kamu itu dasar nggak berguna, gitu contohnya ya. Saya punya satu pasien yang kalau ayahnya marah, selalu bilang, kamu tuh anak nggak berguna, gitu. Mungkin ayahnya nggak bermaksud. Tapi ternyata kepercayaan, belief bahwa saya ini adalah anak yang tidak berguna, nggak bisa ngapa-ngapain, gagal, itu kebawa sampai dia umur 18 tahun. Karena diulang-ulang terus. Padahal tidak ada satupun bagian dalam diri dia yang sebenarnya tetap sama. Dia diomongin itu sejak umur 7 tahun. Tidak ada satupun komponen umur 7 tahun yang tetap sama di anak umur 18 tahun ini. Tapi belief-nya melekat dengan umur yang 7 tahun itu. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nih orangnya begini, nggak berguna. Itu adalah yang kita sebut sebagai self-limiting belief. Padahal self-nya udah nggak ada, udah berubah. Tapi kita membatasi diri kita masih stay di belief yang itu. Lanjutkan, silakan. Dok, ini saya bacain komentar ya dari Andre Herawan. Esensi latihan, sekedar komentar, esensi latihan ini adalah tidak mendefinisikan apapun yang ada atau terjadi. Ini sangat berlawanan dengan esensi intelektualitas yang selama ini diterapkan dan cenderung mendefinisikan segala hal. Bagus banget. Siapa yang namanya tadi? Andre Hendrawan. Andre. Sebenarnya Andre, latihan ini tampaknya berlawanan karena kita memang berusaha untuk beristirahat. Karena selama ini kita sudah melabel, mendefinisikan. Apakah salah mendefinisikan? Apakah salah punya persepsi? Apakah salah punya pendapat? Apakah salah punya value? Apakah salah mengatakan ini kuning, ini merah? Apakah salah punya persepsi? Tidak. Itu adalah kemampuan intelektualitas batin kita. Itu adalah kebijaksanaan. Problemnya adalah kalau kita melekat dengan satu definisi yang kita punya. Seperti saya bilang tadi, ini nasi goreng. Padahal kalau
kalau di nasi goreng itu tambahin satu komponen lagi aja. Tambahin satu komponen sebentar, aku mau ngomong sebentar, aku lupa namanya. Tambahin mie aja, tambahin satu mie, maka dia menjadi nasi goreng Mawut. Bukan nasi goreng Mawut, bahkan disebut sebagai nasi Mawut kalau di Jawa Timur ya. Aku nggak tahu di sini. Ternyata, tapi kalau kita melekat, ini nggak mungkin, ini pasti nasi goreng, udah ini kita terbelenggu dengan perspektif kita dan seakan-akan itu pasti benar dan nggak mungkin berubah. Itu jadi problem. So, latihan tadi di awal itu adalah latihan untuk membebaskan diri kita dari kecanduan dan kemelekatan dengan persepsi dan definisi. Jadi tadi yang kita lakukan di awal adalah kita hanya belajar untuk mengamati saja. Karena ternyata komponen-komponen yang membentuk perspektif kita, persepsi kita, pikiran ternyata berubah terus. Perasaan berubah terus. Sensasi tubuh berubah. Bahkan tubuh kita yang tampak padat ini, kalau kita bisa lihat di mikroskop, detik demi detik, jutaan yang mati, jutaan yang hidup lagi. Tergantung usia kita. Jadi, selnya maksudnya. Jadi, kita belajar untuk mengamati perubahan. Gitu. Nah, belajar untuk tidak tergulung dalam persepsi, definisi, dan belief. Jadinya kita menjauh, yaitu dengan mengamati aja. Segala sesuatu ini ternyata berubah loh. Ternyata segala sesuatu ini hanyalah komponen loh. Ternyata semuanya berubah. Lama-lamaan latihan ini, akhirnya batin kita yang menggenggam. Tadi kan dibilang, gimana caranya bebas dari belief, dok? Mulai dengan belajar untuk menonton saja, mengamati pikiran, mengamati perasaan. Oh, ternyata pikiran berubah. Oh, perasaan berubah. Segala sesuatu itu muncul, segala fenomena muncul, berlangsung, dan tenggelam. Termasuk persepsi kita. Itu hanyalah objek, bukanlah kita yang sebenarnya. Ya. Perspektif, saya tulis di postingan saya, persepsi papa kita tentang kita, itu adalah pikiran dia, bukan kita yang sebenarnya. Itu pikiran dia saat itu. Bahkan pikiran dia pun sudah berubah saat ini, kan? Persepsi saya tentang diri saya juga adalah pikiran saya, bukan saya yang sebenarnya. Karena pikiran saya pun berubah. Jadi bagaimana jika kita hanya mengamati saja dulu? Oh, ada pikiran. Oh, ada perasaan. Tapi tidak perlu dibumbui, dianalisis, diputer gitu. Kita mengamati aja dari jauh. Itu adalah latihan untuk bebas, latihan awal. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita latihan lagi. Silakan tegakkan tulang belakang. Tegakkan tulang belakang. Mata boleh ditutup. Sadar saja. Sadar sedang di sini. Menyadari pengalaman-pengalaman yang sekarang kita alami. Tidak perlu mencari pengalaman khusus atau spesial. Hanya menyadari apapun yang Anda sedang alami saat ini. Pengalaman terus berubah.
izinkan saja berubah. Tapi kita tidak hanyut, kita menjangkarkan diri kita ke kesadaran saat ini. Temperatur ruangan berubah, suara-suara di sekitar kita berubah, rasa-rasa di tubuh juga berubah. Izinkan mereka muncul dan berubah dan tenggelam. Kita hanya menyadari saja. Oke, sekarang coba ingat satu masalah yang sedang Anda hadapi saat ini. Mungkin masalah yang membuat Anda sedih, marah, takut, kecewa. Coba ingat lagi pengalamannya atau masalahnya. Amati sekarang perasaan Anda, sadari perasaan Anda. Kalau ada kemarahan, sadari kemarahannya. Mungkin ada di tubuh, atau takut, atau khawatir, atau kecewa. Sadari perasaannya sekarang. Perasaan ini juga ternyata berubah. Amati saja kalau ada, kalau tidak ada, it's okay. Sadar kalau tidak ada perasaan. Oke, sekarang coba membayangkan impian Anda tercapai, apapun itu. Coba aja. Mungkin sedang merindukan apa, atau sedang mendoakan apa, mengharapkan apa. Coba bayangkan impian Anda itu yang Anda idam-idamkan tercapai. Rasakan di tubuh Anda. Sadari ada perasaan apa yang muncul. Dan sadari perasaan itu juga berubah. Perasaan datang, perasaan berlangsung atau berubah, perasaan pergi. Kesadaran menjadi ruang yang mengamati saja, tidak terlibat.
Sekarang, coba bayangkan satu orang yang nyebelin banget, atau yang selalu menyakiti Anda, yang buat Anda sebel atau marah atau kesel atau takut. Bayangkan dia, sadari perspektif yang Anda punya tentang orang itu hanyalah pikiran Anda. Sadari pikiran itu. Kalau ada perasaan muncul di tubuh Anda, sadari perasaannya yang selalu berubah juga. Sadari saja. Tidak perlu menganalisis. Just aware. Oke, lepaskan. Kembali ke nafas. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Apapun objeknya, nafas, perasaan, pikiran, semuanya terjadi dalam kesadaran kita. Kita sadar saja. Oke, pelan-pelan lepaskan. Kalau Anda sudah siap, Anda boleh buka mata, kembali ke Zoom. Sebelum membahas pertanyaan lagi, saya mau menceritakan satu kejadian nyata ya. Saya punya satu pasien. Ini saya pernah ceritakan di kesempatan lain sih, cuma ini mungkin akan membantu Anda memahami self-limiting belief ya. Saya ada satu pasien datang dengan, dia bilang gini, aduh, dok saya ini sakit mah, sakit GERD, dia bilang. GERD-nya udah lama dok, udah tahunan. Oh ya? Berapa tahun pak? Udah 2 tahun, dia bilang. Oh 2 tahun. Kalau tahunan tuh kayaknya, wah, kayaknya persepsinya udah banyak banget. Kayak mungkin 5 tahun gitu ya. Oh 2 tahun, oke. Jadi gejalanya gimana Pak? Waduh dok, saya tiap malam selalu naik asam lambung ke atas. Ini kembung, BAB-nya hancur, terus melilit, kembung, pokoknya sebentar-sebentar lapar, tapi diisi makan malah sakit, naik ke atas. Akhirnya pasien ini menderita banget rasanya. Menderita banget. Kayaknya seluruh dunia dia itu, bahkan pekerjaannya semua kayak terganggu, rumah tangganya berantakan, pekerjaannya berantakan menurut dia ya. Kemudian tidurnya berantakan, semuanya hidupnya tuh kayak terpospon hanya karena satu masalah, yaitu GERD. Jadi hidup dia ini kan banyak yang bagus sebenarnya, keluarganya baik, sebenarnya semuanya baik. Tapi itu semua ketutup sama satu masalah yang overshadow everything, yang namanya gue kena GERD, disertai panik gitu ya. Akhirnya diobati lah dan lain-lain, dia juga ke dokter pencernaan dan lain-lain. Akhirnya diobati, 2 minggu kemudian datang lagi dengan wajah yang sama mesemnya, dengan wajah yang tetap cemberut, tetap dunia kiamat kayaknya overshadow semuanya. Dia bilang, dok, aduh, mas saya nggak ada perbaikan begini. Oh ya? Maksudnya nggak ada perbaikan gimana Pak? Ya sama aja. Sama 2 tahun lalu juga sama kayak gini. Oke, coba kita rinci. Oke,
kapan terakhir kali Bapak BAB-nya hancur? Terus dia ingat-ingat. Kayaknya minggu ini udah nggak hancur, kata dia. Oh, berarti kan udah berubah, Pak. Saya bilang. Kapan Bapak susah tidur karena reflux? Dalam minggu ini masih sering sulit tidur karena reflux, tapi nggak setiap hari. Berarti kan berubah, Pak. Saya bilang. Yang ketiga, kapan terakhir kali Bapak panik karena ininya kumat? Oh, itu sih sudah 2 minggu lalu, udah nggak pernah sih, Dok, panik gitu. Biasanya hampir tiap hari ada rasa panik, deg-degan. Oke, berarti kan sudah berubah, Pak. Jadi apanya yang masih sama? Gitu. Jadi itulah latihan mendekonstruksi. Artinya kalau kita itu merasa diri kita itu ini tetap nggak berubah, coba kita lihat lagi komponen-komponennya. Ternyata kan semua berubah. Tapi kita masih merasa diri kita ini tetap sama dan tak berubah. Selama-lamanya gue akan punya masalah ini. Padahal komponen-komponen semua sudah berubah. Ya, itu salah satu sharing aja supaya Anda bisa tahu perspektif tentang self-limiting belief. Oke, silakan jika ada pertanyaan atau ada sharing. Di kolom chat teman-teman masih ngebahas yang self-limiting belief dari contoh dokter sebelumnya. Tapi saya bacain satu komentar yang mencoba merespon Baik. obrolan di chat. Yang nggak berubah itu karena apa yang tertanam di alam bawah sadar belum berubah. Dan apa yang tertanam di pikiran bawah sadar itulah yang 95% menentukan mindset atau pola pikir kita. Actually, yang di alam bawah sadar pun berubah. Tapi memang sulit berubah. Karena yang masuk ke alam bawah sadar kita, biasanya kita sudah sangat melekat. Jadi, pada saat kita berlatih meditasi seperti ini sebenarnya, pada saat kita beristirahat di kesadaran kita, sebenarnya kita sedang membuka pintu untuk hanya netral mengamati saja, dan bibit-bibit belief, baik itu belief yang negatif maupun belief yang positif, yang kita tabung dari pengalaman-pengalaman sebelumnya di kehidupan sekarang, atau kalau orang Buddhis dan Hindu percaya kehidupan sebelumnya, itu semua tuh numpak di alam bawah sadar, di alaya namanya. Jadi dalam kesadaran kita itu ada satu kesadaran yang paling dasar yang disebut sebagai storage consciousness atau alaya dalam bahasa Sanskertanya. Disitulah mengumpul bibit-bibit yang melekat sebagai habit persepsi, habit emosi yang ditanamkan, tapi kita sudah nggak tahu apa, tapi dia ada di alam bawah sadar kita. Dan pada saat kita meditasi sebenarnya, kita sedang mengizinkan bibit-bibit ini untuk muncul ke permukaan dan untuk disadari. Makanya, bagi Anda yang pertama kali belajar meditasi, ada masa-masa di mana Anda tiba-tiba merasakan dorongan-dorongan emosi tertentu, tiba-tiba ada pikiran-pikiran tertentu yang sudah lama nggak kepikir tapi muncul. Itu disadari aja. Tidak ada cara lain untuk saat ini ya, di tahapan ini. Diamati saja. Saat kita mengamati persepsi kita sudah tidak melekat dengan persepsi itu di momen itu. Ya. Jadi pada saat kita bisa melihat, oh ada pikiran ini, ada perasaan ini, ada pikiran ini. Kalau kita udah bisa lihat, berarti kita di luarnya. Kalau kita bisa melihat sungai, ujung ke ujung, artinya kita di luar sungai itu. Kalau kita di dalam sungai, kita nyemplung, kita nggak bisa lihat jernih. Karena kita jadi satu sama sungainya. Tapi kalau kita bisa melihat, oh ada pikiran ini, oh ada perasaan ini, itu semua kita bisa tunjuk dengan kesadaran kita, maka kita sudah di luar dia. Saat momen itu adalah awal melonggar dari kemelekatan kita akan itu. Jadi itu komen yang baik, tapi bukannya tidak bisa berubah, tapi bisa berubah. Tapi memang perlu meditasi agar bisa berubah dengan sehat. Kayak tadi kalau Anda bisa melihat ya, pikiran muncul ya. Sebenarnya persepsi kita tentang kita adalah pikiran saja. Artinya pikiran itu kita bisa switch kalau kita mau. Saat kita bisa melihat pikiran, persepsi, perasaan itu hanyalah objek, bukan kita, maka pelan-pelan kita bisa tidak melekat dengan objek-objek itu. Akhirnya objeknya itu tidak terlalu serius. Kalau ada yang tiba-tiba ada persepsi kita yang tiba-tiba muncul, gue nggak berguna, tuh ada pikiran itu. Ada pikiran gue nggak berguna,
kemudian ada perasaan yang tiba-tiba menyertainya, kita bisa lihat itu. Oh, itu hanya pikiran. Akhirnya kita not too serious with our perception. Tidak terlalu serius dengan label kita, baik itu tentang diri kita maupun tentang hidup kita ataupun hidup orang lain. Dengan pada saat kita nggak terlalu serius, kita bisa sadar bahwa itu bisa berubah ternyata. Gitu. Itu hanyalah permainan objek, bukan kita yang sebenarnya. Silakan, ada lagi Mbak Diala yang berkaitan mungkin? Tanyanya lumayan banyak ya dok. Tapi ini ya tadi yang dari apa namanya ada dari Sabrina. Boleh nggak dok diulang secara ringkas untuk dekonstruksi maksudnya bagaimana dan caranya? Saya kurang paham dengan penjelasan tadi. Dekonstruksi. Memang penjelasan ini akan lebih bagus kalau nanti Sabrina ikut workshop Joy of Living yang level 3. Jadi bertahap level 1, level 2, level 3. Tapi idenya adalah, Anda bisa baca di buku juga, idenya adalah mendekonstruksi. Memotong-motong persepsi. Contohnya, saya sedang marah. Anggapnya gitu ya, saya sedang marah saat ini. Dia itu nyebelin gitu. Nah, itu adalah nasi goreng kita yang dalam bulk. Gue marah. Tapi sebenarnya gue marah ini tampaknya satu kesatuan kayak nasi goreng. Tapi kita coba pretelin komponen pembentuknya. Oh, marah. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, oh ternyata marah ini disusun oleh berbagai sensasi yang muncul. Oh, ada sensasi tegang di rahang. Ada sensasi berdebar-debar. Ada sensasi panas. Itu aja udah 3. Kemudian ada pikiran tentang si itu yang bikin marah. Oh, ada pikiran itu. Oh, ada harapan saya. Oh, ada sifat dia, ada sifat saya. Artinya kita mulai pecah-pecah lagi. Ternyata marahnya kita, nasi goreng kita itu, ada komponen-komponen kecil pembentuknya. Nah, kita analisis. Oh ini. Terus dalam meditasi kita amati komponen-komponennya. Oh, ada rasa tegang, sadari. Oh, ada rasa panas, sadari. Oh, ada pikiran tentang dia, sadari. Ada image tentang dia, bayangan tentang dia, imajinasi tentang dia, sadari. Ada perasaan kecewa, sadari. Jadi kita menyadari komponen-komponen yang membentuk satu keutuhan gue marah gitu. Itu salah satu caranya. Salah satu caranya. Tapi ada cara lain. Cara mendekonstruksi diri ada 2 tahapan besar sebenarnya. Yang pertama adalah mendekonstruksi batin dan mendekonstruksi tubuh. Pada mendekonstruksi tubuh dan mendekonstruksi batin. Karena diri kita ini terbentuk menjadi dari 2, yaitu nama dan rupa. Rupa itu adalah fenomena bentukan. Yang kedua adalah nama, yaitu batin, fenomena batin. Ya, jadi kita dekonstruksi satu-satu, tapi itu tidak dijelaskan di sini. Ada tahapannya nanti. Dan juga mendekonstruksi waktu. Karena semuanya ini jadi make sense karena ada waktu, ada timing. Kalau kita dekonstruksi waktu, oh 1 tahun itu ternyata terdiri dari 12 bulan, ternyata tidak ada yang namanya bulan, yang ada adalah 30 hari, ternyata 1 hari juga nggak ada, adanya ada 24 jam. Pasti kita dekonstruksi waktu, ternyata juga kita nggak bisa tunjuk satu komponen pun yang disebut sebagai waktu. Kalau sudah tidak ada waktu at that moment, maka semua cerita kita tentang who am I, who are you, semuanya itu collapse. Dan saat itu kita hanya bisa menyadari saja yang ever present in this present moment. Ya. Nah, tapi itu juga ada tahapannya. Jadi untuk saat ini segitu dulu aja. Buat tahapan umum ini karena banyak level yang ada di sini, yang Anda bisa lakukan di rumah, membahas kesimpulan bagaimana caranya bebas dari self-limiting belief, seperti yang saya bahas 2 minggu lalu, saya ulangi aja sedikit aja. Bentar ya. Anda bisa mulai dengan kesadaran, ya, menyadari saja fenomena-fenomenanya. Kalau ada masalah, kenali narasi self-limiting belief apa yang sedang beroperasi, catat. Yang dicatat di sini adalah self-limiting belief apa yang sedang beroperasi dan komponen pembentuknya apa kalau Anda sudah mulai dekonstruksi. Ya. Kemudian sering-sering merenungkan the opposite. Gue nggak berguna, itu limiting belief. Coba menyadari dulu, oh ada pikiran ini, ada perasaan ini, ada memori ini. Kemudian itu semua berubah kan? Oke, bagaimana jika ternyata saya ini berguna loh, saya ternyata bisa ngelakuin ini dan ngelakuin itu loh. Jadi kita merenungkan yang the opposite.
Ya. Mungkin demikian Mbak Diala, sekarang sudah jam 8 pas. Mudah-mudahan sesi malam ini menjadi tolak batu loncatan teman-teman untuk memulai perjalanan mencari apa yang sejati dari diri kita dan dari kehidupan kita. Dan memulai perjalanan meditasi jadi lebih mendalam, bukan sekedar mencari ketenangan, karena ketenangan pun ternyata berubah. Ya, oke, silakan Mbak Diala. Saya serahkan Mbak Diala untuk kembali meniatkan, mendedikasikan latihan dan diskusi malam ini buat kebahagiaan semua makhluk. Terima kasih Dr. Yudi, terima kasih teman-teman yang telah hadir. Kita dedikasikan semua kebaikan latihan kita malam ini untuk diri kita dan juga semua makhluk. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam semua. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Sampai bye-bye. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Ganti lagu ya, ganti lagu ya. Bye-bye semuanya.